Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam hormat kula takdim kula dumateng sedaya para alim ulama yang hadir dan mriki. Wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Mas Haji Muhammad Farhan. Aja diceluk Mbah Kung, timbali Mas ngono ben awet enom. Kula mau makan malih mbok pilih enten ingkang dereng mireng. Nggih. Nami asli nipun niki Muhammad Farhan. Mung kali tiyang sepuh dijawakno dadi Muji Raharjo. Nggih. Jadi kula mboten ngubah asma, namung mindah saking basa Jawa dhateng basa Arab. Muji niku maknane Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad iki maknane tiyang sing kathah muji dhateng Gusti Allah. Raharjo niki tansah sumringah lan bungah niku basa Arabe Farhan. Ya niki Muhammad Farhan. Selamatan kepindo niki. Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah. Saestu mboten wonten perkara, tidak ada satu perkara yang lebih utama dan pertama harus kita jaga dan kita rawat setiap hari itu melebihi hati kita. Tidak ada yang harus lebih kita utamakan dan kita pertamakan dalam kaifiah tata cara kehidupan kita untuk kita jaga dan kita rawat kebaikannya, ketulusannya, kebersihannya, keselamatannya melebihi hati kita. Eling-eling niki. Keranten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala wa inna fil jazadi mudghatan fa idza saluhat salahal jazadul kullu wa idza fasadat fasadal jazadul kullu. Ala wa hiyal qalbi." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri kita seluruh manusia ini dan juga jin ada satu gumpal daging yang apabila daging itu baik maka baik semuanya, dan apabila daging itu buruk maka buruklah keadaan seorang itu semuanya. Maknanya semuanya itu lahir batinnya, dunia akhiratnya. Ala wahiyal qalbi, ketahuilah perkara itu adalah qalbi atau hati. Dengan nasihat Rasulullah seperti ini, maka bejo cilokone awake dhewe niki, hina atau celakanya kita, mulia atau celakanya kita, dunia akhirat kita hanya ditentukan oleh hati kita. Alhamdulillah, kita syukuri kita telah banyak di sekitar kita itu majelis-majelis taklim yang di sana mengkaji perkara-perkara yang besar dalam agama. Bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil, makhraj, tajwid yang benar, ada majelis taklim seperti itu. Bagaimana sholat menurut Rasulullah SAW ada. Bagaimana wudhunya Rasulullah ada. Banyak, dan kita sering membahasnya masalah itu. Kita syukuri ini, agama sudah berkembang di mana-mana. Majelis taklim di setiap desa, setiap dukuhan kadang ada, setiap RT kadang ada kumpulan-kumpulan majelis. Tapi sedikit orang yang membahas perkara yang lebih penting daripada semua syariat itu, yaitu majelis taklim yang di dalamnya itu banyak menggali, menyempurnakan, mengkaji, meluruskan bagaimana kaifiah tata cara Rasulullah SAW mengelola hati beliau. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Perhatikan hadis ini. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat
dohirmu, belegermu, atau bondomu, hartamu, atau kedudukanmu, atau pangkatmu. Walakin yang dulu akan tetapi Allah hanya melihat kepada hatimu dan amalanmu. Hati dulu baru amal. Hari ini kita sibuk memperhatikan dohir kita itu, mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Apalagi di kota-kota besar, apalagi wanita. Untuk perawatan wajah itu berapa juta harus dikeluarkan, yang sama sekali tidak pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Ada yang lebih teliti lagi, hanya untuk perawatan rambut atau kuku, pedikur, manekur, untuk kuku ada yang tidak pernah ditanyakan oleh Allah. Itu orang-orang yang sudah kelas tertentu itu istiqomah mengeluarkan pembelanjaan dengan dokter-dokter spesialis dan biaya-biaya juta-juta. Tetapi sesuatu yang setiap detik selalu dipandang, dipantau, dinilai, diperhatikan sama Allah, berapa juta panjenengan pernah keluarkan? Berapa amalan jenengan pernah lakukan? Berapa doa jenengan pernah panjatkan? Ya Allah, perbaiki hatiku ya Allah, luruskan hatiku ya Allah, beningkan hatiku ya Allah, selamatkan hatiku ya Allah. Pernah betul? Jenengan minta lunas utang karo minta resik hati sering pundi kira-kira? Nah, ini loh masalah kita ini. Wallahi nggak ada perkara yang lebih penting kita perhatikan melebihi hati kita. Bukan saya menyepelekan amalan-amalan syariat yang lain. Amalan syariat itu hukumnya makdo wajib, fardhu ala kulli muslim. Wajib. Semua orang yang Islam harus mengamalkan perintah-perintah yang fardu. Tetapi lebih dari itu, Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan, seagung-agungnya penghambaan seorang hamba kepada Allah adalah ketika Allah menatap isi hatinya. Jadi kalau panjenengan sholat niku, mulai takbir sampai salam, yang paling agung, utama, tertinggi derajatnya di sisi Allah adalah ketika Allah menatap hati kita ketika sholat. Itu ibadah sing paling agung. Kita hari ini sulit ngengkel-engkelan kadang. Ini ngeletak caranya nyeleh tangan, dhuwur weteng, so weteng, sak dodo, dhuwur dodo. Salah didik bid'ah. Gampang sekali kita ini. Hanya sibuk berkutat dengan penilaian-penilaian dohir yang Allah sendiri tidak pernah memperhatikan itu. Walaupun itu sudah ada kaifiah syariat yang ditata oleh Rasulullah, tetapi sekali lagi Allah tidak melihat kepada dohir kita. Jadi Allah memantau, memperhatikan tiap hari kepada hati kita. Rasulullah SAW, karena beliau ini adalah manusia yang paling utama, kekasih Allah yang pertama, yang namanya disejajarkan dengan Allah sendiri dan menjadi kunci diterimanya iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang asma beliau itu bersandar dengan asmanya Allah. Untuk mempersiapkan menjadi seorang Rasul, irsal, orang yang akan diikuti umatnya di belakangnya, maka Rasulullah ini dicuci hatinya dalam beberapa riwayat 3 kali. Ketika lahir sudah dicuci sama malaikat Jibril. Ketika masih balita, waktu dimomong sama Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, beliau juga dicuci di belah dadanya, dicuci oleh 2 malaikat, dan itu disaksikan sama anak-anaknya Sayyidah Halimah. Kemudian waktu mau Isra Mi'raj dicuci lagi hati. Rasulullah itu yang maksum, ya, yang tidak punya dosa dan tidak pernah melakukan dosa. Untuk menjernihkan semua itu, sama Allah dicuci sampai 3 kali. Supaya bisa jadi panutan hati.
Maka Rasulullah SAW ini yang sudah tercuci hatinya, suatu hari beliau itu sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan semua pembesar-pembesar Quraisy. Dakwah, ya saya ini gitu Pak. Lu dakwah cerita agama, keagungan Allah cerita. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam duluan, yang buta, namanya Abdullah ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu. Terkenal dia itu namanya Ummu Maktum. Buta. Mendengar suara Rasulullah sedang tausiah, sedang memberikan pengarahan, sedang bayan. Beliau namanya orang buta ya. Wah, Rasulullah sedang ngaji itu. Beliau datang begini-gini, buta. Namanya orang buta itu peka suara dari mana datang, langsung menuju jujuk dengan Rasulullah. Ngeliwati orang, permisi. Padahal di depan Rasulullah itu penggede-penggede Quraisy semua. Yang Rasulullah berharap kalau mereka semua paham dengan dakwah saya, dapat hidayah, nanti agama akan tersebar, diterima dengan mudah. Wah, yang sedang baik sungguh-sungguh. Pasti lebih sungguh-sungguh dari ini. Ya. Umum Maktum, masuk, langsung nyepeng Rasulullah. Jenengan ngajari kula maca Quran. Ya. Monggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini wajahnya yang mulia ini sedih. Bahasa Jawa ini pegel. Bahasa Indonesia bermuka masam. Wong ki nyapa to nang kene. Carane wong Jawa ngoten tapi lek Rasul mboten. Wajahnya langsung berubah. Aku lagi serius bayan, lagi serius ngowahi pencerahan. Umum Maktum iki kok teko. Mbok yongko. Muka beliau masam. Iya. Maka langsung malaikat Jibril datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan. Abasa wa tawalla. Pernah dengar surat Abasa? Abasa wa tawalla. Nyapa raimu musem. Cara di basa Jawa ngono. Iki lho nyapa raimu kok sedih nyapa? Kok ketok masam iki nyapa? Ditegur langsung, turun satu surat langsung. Padahal sing dikisi Ummu Maktum. Yang Ummu Maktum itu enggak tahu kalau Rasulullah wajahnya masam. Wong buta loh. Iya kan? Buta. Marang muta kaya apa lek perlu nuding-nuding. Wih, enggak kelihatan wong buta. Tapi Allah Maha melihat hati. Allah bersemayam di hatinya setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Ummu Maktum nggak tahu dan nggak tersinggung. Tapi Allah yang menciptakan Ummu Maktum itu tersinggung. Sehingga turun satu surat. Ini memang buta. Dan dalam keadaan beliau benar. Di majelis tausiah, majelis ilmu dan diganggu. Masam aja dijewer sama Allah. Lawai dewi. Majelisnya gak patek penting, kadang neng warung, kadang go narisan, uang isi dirasani yo melek. Itu uang ini nah. Wallahi Allah nggak terima. Yang seperti ini loh, yang sama Allah tiap hari dipandang dari diri kita itu. Orang itu kan nggak bersih hatinya. Walaupun dia ini abidah, ahli ibadah, bengi gak tahu turu, awan gak tahu mangan, tapi kok hatinya ini tidak selamat. Daripada memandang keburukan seseorang, maka dia ini rendah-rendah derajatnya di sisi Allah. Yang Islam Muslim, turun ayat disebut minal mu'minin, muslim iman di pangeran. Ini loh yang kita ini harus praktikkan terus. Kaji terus, minta terus kepada Allah. Jangan dimiliki Allah.
Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Ini hebatnya hadis. Hebatnya hadis. Hadis itu kalau sandaran riwayatnya adalah aibnya sahabat, maka tidak ditulis namanya. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Kemudian berkata, ya Rasulullah, saya ini tetap mau ikut jenengan, seneng ikut jenengan dadi wong Islam. Tapi syaratnya satu. Kalau jenengan tetap saya jadi orang iman, orang Islam, syaratnya satu. Khusus saya ini seneng zina. Izinkan saya berzina, saya akan tetap Islam. Kira-kira ono kiai dina iki ono wong ngono diapakno kira-kira. Waduh, matamu. Mbok kira gak dosa piye kan ngono. Iya, Pak. Dan itu Rasulullah, Pak, bukan hanya kiai besar, kiai satu kota ataupun satu negeri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kunci jannahnya dari golongan manusia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi, para rasul. Apa yang beliau lakukan? Beliau tersenyum, Masya Allah. Ini. Sini kamu, sini. Orang kok langsung ngomong ngono, wah, dolim gue, bid'ah gue, gak sunah ngono. Saiki kan ngono. Kesalahan cilik sing gak pakai penting itu kita itu mudah. Syirik gue, dolim gue, bid'ah gue, sesat gue. Tapi tidak dilakukan Rasulullah. Di sini. Dicepeng pundaknya dengan bahasa yang lembut dan tidak teriak-teriak. Saya punya ibu, kamu punya ibu? Ya, itu saya punya. Punya adik perempuan, kakak perempuan? Punya. Anak perempuan? Punya. Kira-kira kalau ada orang menzinai ibumu, kira-kira boleh berzina dengan ibumu? Oh, ya Rasulullah, pasti saya bunuh dia. Nah, ya kira-kira teko terus neng omahmu zina karo bojo. Oh, saya penggal kepalanya. Kalau menzinai anakmu, oh saya akan penggal. Maka Rasul tersenyum, dipegang dadanya. Beliau bersabda, demikian juga dengan orang-orang yang kamu ajak zina wanita-wanita itu. Pasti anaknya tidak terima, pasti suaminya tidak terima, pasti saudara laki-lakinya tidak terima. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah zina menjadi perkara yang paling dibenci oleh umat ini. Didoakan ya. Yang dilakukan pertama, tidak menanggapi dengan kalam yang keras, yang memvonis, kemudian memberikan ibarah, contoh, kemudian mendoakan. Lewat itu, kira-kira kaya apa? Wong lagi krungu cerita ya. Yo. Wis komentari walah, kuwi ngono pancen. Apa meneh lek nang sosmed ana berita nang TikTok, wah drijine dhewe iki proses. Sesat. Macam-macam. Lha iki lho, Pak. Kita ini mau menggali terus masalah. Sampean butuh eling, kita semua harus eling. Hati-hatinya manusia ini, khususnya hamba-hamba Allah yang sudah Islam, iman itu milik Allah dan Allah ada di situ. Dan juga hati kita ini milik Allah dan Allah menatap terus hati kita. Sampai rumongso. Diawali dari sholat ketika Allahu Akbar sampai rumongso. Allah ndelok atiku iki. Jangan cuma baca Al-Fatihah sampai salam. Ilingo, lisan kita membaca kalam-kalam yang disyariatkan dalam sholat. Rukun-rukun qaulinya. Badan kita melaksanakan rukun fi'liyahnya, berdiri, rukuk, sujud. Tapi hati kita amalannya adalah merasa dipandang oleh Allah. Rukun qalbi. Jadi dalam sholat itu dan seluruh ibadah kita rukunnya ada 3. Qauli, apa yang harus kita ucapkan dalam sholat itu. Fi'li, apa yang harus kita gerakkan dalam sholat itu.
dan rukun qalbi. Merasalah rumangsa Allah iki ndelok atiku. Mulai salam sampai akhir, sampai kok rumangsa salat iki Allah melihat kepadaku, ya iku jenenge khusyuk dalam salat. Bukan orang khusyuk dalam salat itu gak eling apa-apa, bukan. Orang khusyuk dalam salat itu adalah orang yang merasa bahwa Allah memandang dirinya, terutama hati. Lemah lembut kepada saudara-saudara kita. Pahami kemungkinan potensinya untuk kita itu bisa maklum dengan keadaan mereka. Ini amalan hati. Orang itu kalau hatinya baik, pasti ucapannya akan baik. Pasti. Apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah produksi daripada hati. Orang itu kalau hatinya baik, pasti tindakannya akan baik. Karena yang mengatur, menyetir semua perbuatan adalah hati. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Yang sahabat ini melakukan dosa besar. Dosa besar. Benar-benar besar. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, beliau nyuwun ngapunten, saya mohon maaf. Saya telah melakukan dosa besar, melanggar syariat panjenengan. Oh, waktu itu lapornya bulan Ramadan. Kulo poso ini kalau ini. Kulo bablasan lagi. Kata pengalaman. Kulo poso sing kalau ini, saya kumpul dengan istri saya. Awan-awan lho Pak, awan-awan ter kumpul karo bojone. Halal apa haram? Ono sing halal ibu Pak. Ini dosa besar yang hanya bisa dilakukan oleh suami istri. Kalau nggak suami istri tidak bisa melakukan dosa ini. Yaudah itu apa itu? Awan siang-siang berkumpul dengan istrinya. Maka apa? Wajah Rasulullah tersenyum. Berusaha memaklumi. Orang kok, piye? Kamu tak kandani ya orang ngono kuwi. Ya, aku gak nyimak kok pas aku ngaji gak ono kuwi. Beliau tersenyum. Sini. Ngono. Beliau lek nasihati cedak Pak, lek urusan aib mboten bengok-bengok. Wis ngene ae. Sekarang nanti setelah lebaran kamu puasa 60 hari. Balas ini loh Pak. Jadi kafarohnya orang kalau hubungan waktu belum buka itu puasa 2 bulan. Ya mungkin kan. Terus beliau, pripun Kanjeng Nabi? Kali bulan. Iya, 60 hari. Aduh belum buatan kuat kan. Gak kuat belum. Apa sing dia lampai Kanjeng Nabi apa? Beliau tersenyum. Masuk gak kuat? Gak kuat. Iya betul ya. Lek awake dhewe paling gak kuat terus dosa gede kan gak kuat. Coba sih kok. Oh ngono lek wong saiki. Lek gak kuat. Kamu ngasih makan aja 60 orang. Pripun Kanjeng Nabi? Nguwahi mangan 60 orang. Aduh kula niki mboten mampu. Gak mampu. Terus Kanjeng Nabi mlebet ten daleme. Sing nate umroh kan mlebu ten sebelah kiri imaman. Mendhet kurma sak karung. Wis ngene ae, iki kurma ajwa iki. Dumen neng wong swidak. Iya. Sahabat iki ngomong piye? Kanjeng Nabi napa enten tiyang sing berhak napa kurma iki melebihi kula. Aku mulai paling miskin ya sak Madinah. Paling miskin, ya sebut kowe lah. Ya Rasulullah. Sampai nemu lagi yang ngono iki saiki. Yang tidak pernah sinis dalam menasehati dan tidak pernah nuding dalam menghukumi kesalahan umatnya. Boleh dulu sing kaya ngono, sing senengane gampang boleh.
Terus niku Pak Rasulullah. Kita ini kadang kok kita niki ngaku putune nabi apa turune nabi. Ngaji aja dia gak tahu iso. Ngerti agama ya oleh ke akhir-akhir iki 5 tahun terakhir sering buka YouTube ya. Melok-melok muslimat apa melok majelis taklim, melok ngukumi wong. Wah. Terus neraka. Wah, Masya Allah. Ngono ae. Kaya panitia neraka wae. Ini lho Mbak sing perlu kita hari-hari perhatikan. Enten sunal sahabat. Nah iki sing kuli-kulino bapak-bapak ibu-ibu sing kulino majelis taklim. Lah ini disebutnya jenenge, ini hebatnya hadis. Namanya Abu Bakroh. Sanes Abu Bakar. Abu Bakroh radhiyallahu anhu. Niki tiyang Ansor. Lah Sayyidina Abu Bakar niku tiyang Muhajirin saing Mekah. Sahabat sudah tahu syariat. Apa itu? Kalau sholat, man adra ruku adra salah. Barang siapa bisa melihat ruku, maka dia mendapat 1 rakaat dalam sholat. Nah niku Sayyidina Abu Bakar karena sesuatu hal, beliau sholat telat. Sampai di serambi Masjid Madinah itu, beliau ningali Kanjeng Nabi pun ruku. Wah, ini Kanjeng Nabi ruku. Dia langsung neng tengah teras ini, Allahu Akbar. Ini. Jadi kalau ngedok sholat itu dengan ruku, enggak Rasulullah, sami Allah. Karo mlaku meneh. Terus mana? Supaya dia tidak ketinggalan takbiratul ula. Maka Rasulullah SAW memang kekasih Allah Pak ya. Rasulullah pernah bersabda, saya itu bisa melihat ke belakang sebagaimana sempurnanya saya melihat ke depan. Mujizat Pak. Tapi yang demikian pun malaikat Jibril datang. Selepas salam, malaikat Jibril jawab, ya Rasulullah, Jibril kok dikiantan dawuh napa saing Gusti Allah. Nggih. Niku sahabat jenengan namanya Abu Bakar. Wau salat kali rukuk kali mlaku ngono sampe ngarep. Oh iya aku wis pirsa. Oh iya sampun. Monggo Kanjeng Nabi ngendikan, sapa mau sing salat karo mlaku karo rukuk? Siapa tadi yang salat jalan dengan rukuk? Abu Bakar. Kula Kanjeng Nabi ngono. Telat. Lah tirose jenengan katanya panjenengan kalau bisa melihat rukuk mengikuti rukuk sudah enggak ketinggalan. Dapat 1 rakaat. Oh iya, gini. Ya, no. Dicedai terus Kanjeng Nabi ngendikan, semoga Allah menambahkan terus kebaikan atas kamu. Itu nggak sih. Besok-besok lagi kamu dan kabeh sing nang kene gak oleh ngono ya. Datangilah sholat dengan tenang. Baru muncul hadis itu. Ngono Pak Nabi ini dewi. Lah terus awake iki lho sapa nabi ora, paham agama ya ora, alim ya ora, ulek ngukumi wong Masya Allah. Sak enake udeli dhewe. Hati-hati Pak, jangan sampai kita ini menyakiti hati saudara muslim kita walaupun dia dalam keadaan salah. Ibadahnya para aulia, aulia wali Pak. Itu bukan hanya menyelamatkan syariatnya orang, tapi menyelamatkan hatinya orang. Ini rada angel dipahami. Ini contoh ya. Enten tiang rin namanya Imam An-Nakai, imamnya Madinah. Ini tabiin generasi kedua. Syekh An-Nakai ini tiangnya rabun. Jadi kalau ya rabun lah, gak patek kelihatan. Cara zaman saat ini mungkin katarak ya, belaur. Beliau punya murid namanya Sulaiman, Syekh Sulaiman. Karena setiap hari Syekh An-Nakai ini mau ngimam ke masjid, mau sholat di masjid itu pandangannya belaur, ya. Maka muridnya namanya Syekh Sulaiman ini punya itikat baik. Guru, panjenengan kalau jalan ke masjid bagaimana kalau saya bareng? Oh gak apa-apa bareng kok. Soalnya kalau mboten tega, saya tidak tega, guru dalam keadaan matanya diuji sama Allah kabur, berjalan sendiri. Ya enggak apa-apa. Maka mulai hari itu setiap ke masjid jalan digandeng. Hari pertama ke masjid gandengnya. Waktu beliau kan sudah tiap hari ke masjid, mulai tasik muda sampai setelah belaur itu.
Hafal sudah, ini sudah dekat masjid ya? Jih, sudah dekat guru. Minggir. Ojo nengah. Minggir. Lah nyapa? Kok minggir yang ngono guru? Ben wong-wong selamat. Maksudnya pripun guru? Kan jalanan longgar. Kita juga nggak mengganggu orang. Maka saya anak ngendikan, nuwun sewu. Syekh Sulaiman niku tiyange kero, juling. Nggih. Sing motone lek rono, lek rene kan. Napa namanya Pak Tamjid? Kero. Syekh Sulaiman niku kero. Maka Syekh anak ngendikan, ngene lho, Man. Awakmu tak ajak minggir karena saya tidak mau nanti orang-orang itu menggunjing kamu atau menggunjing saya atau menggunjing kita. Itu loh. Wong burem dituntun wong kero. Wong belawur dituntun wong kero. Nah, saya tidak mau nanti umat itu bilang begitu. Jawab Syekh Sulaiman, itu karena podo alim ya Pak. Loh, apa ruginya kita? Bukankah kalau kita dihibah orang, pahala kita bertambah, dosa kita ditransfer ke sana? Langsung saya nakai marah. Astagfirullahaladzim. Wahai Sulaiman, langsung dengan nada keras. Hati orang-orang itu selamat dari keburukan. Lebih aku sukai daripada bertambahnya pahala dan berkurangnya dosa. Wali kayak gitu, Pak. Sampeyan kan ngono to, ora ngopo digibah gak apa-apa. Lho, aja ngono. Langsung nesu, Pak. Selamatnya hati orang-orang itu lebih aku sukai, lebih baik bagi aku daripada bertambahnya pahala atau berkurangnya dosa. Wali ngono iki, Pak. Ora trimo dhek njogo atine kali Gusti Allah, tapi njogo atine wong liya kali Gusti Allah. Jenengan belajar kok kados ngoten. Golek guru sing ngono. Ya. Sibukkan hati kita itu dengan banyak mengingati Allah. Cari guru-guru yang bisa membimbing kita untuk mengisi kolbu kita ini dengan Allah. Mengingati Allah. Yang sudah dapat ijazah-ijazah, zikrullah dijaga. Sehingga benar-benar Allah itu melekat dalam hati kita, mewarnai hati kita dan menyelamatkan hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Nanti akan ada satu hari kata Allah yang tidak bisa menolong kita, la yanfa'u, tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Walaupun itu hartamu, walaupun itu anakmu, walaupun itu bolomu, dulurmu, tidak bisa menolong kamu kecuali hatimu yang selamat ketika menghadap kepada Allah. Ini kamu selamatkan hati sebelum sampai sowan datang Gusti Allah. Salah ya? Nasihat terakhir ini. Karena tadi itu saya berangkat terburu-buru tadi. Jalannya juga agak ramai. Di antara yang banyak saya lihat itu mulai Ngawi, Madiun. Itu katanya banyak gambar makhluk-makhluk yang minta dipilih. Ya. Saya tidak ada kepentingannya dengan itu. Tiba-tiba saya itu ingin menyampaikan nasihat Rasulullah yang berkaitan dengan ini. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, salasatun la yangdurullah ilaihim yaumul qiyamah. 3 orang yang tidak akan dipandang sama sekali oleh Allah besok di hari kiamat. Maknanya di akhirat, setelah datang kiamat sampai berikutnya tidak akan Allah pandang. Wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah belas kasihani, tidak akan Allah bersihkan dosanya, tidak akan Allah berikan ampunan atas dia. Wa yu'allimu wala yuzakkihim walahum adabun alim, dan akan disediakan untuk dia azab yang benar-benar pedih, yang sangat berat. Saya ulang ya, salasatun la yangdurullahu ilaihim yaumul qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 golongan orang yang Allah sama sekali tidak akan pandang dia nanti di yaumul kiamah.
Dan Allah tidak akan memberi belas kasihan sama dia, tidak akan mensucikan, mengampuni dosa-dosanya, dan Allah siapkan azab yang pedih atas dia. 3 golongan. Ini karena sudah mepet, saya sebutkan satu yang berkenaan dengan ini. Apa itu? Rajulun yubayyi'u imaman. Seorang laki-laki yang memilih kepada pemimpin illa di dunia, hanya karena urusan dunia saja. Dia tidak berbaiat kepada seorang imam atau calon pemimpin. La yubayyi'u illa imaman illa di dunia. Tidak memilih dia atas seorang imam kecuali karena urusan dunia saja. Jadi lek ono calon loro, sing sijine ngekek ya aku 100, sijine 300, ya aku milih sing 300. Masya Allah. Ini bukan masalah guyon, Pak. Ini nasihat Rasulullah yang ancamannya kecelakaan, tiada ampunan dan azab yang besar. Dan Allah sama sekali nggak mau memandang, Pak. Jadi ini kudu tenanan sing poin iki. Jangan kita murahkan iman kita. Jangan kita condongkan hati kita ini hanya kepada dunia. Kita jual agama kita. Sing rodok duwe isin titik agak punya malu sedikit. Di daerah saya di Bojonegoro itu, kalau mau nggarap ini kebun, karena umumnya itu nanam gandum sama delih. Itu kalau mau nanam itu nyewa sapi buat apa namanya? Garu. Belum semuanya punya diesel, sebagian dengan sapi. Itu kalau nyewa sapi sekarang nih Pak, jam 8 mangke rampung duhur paling jam 11. 100 kadang 125.000. Ya, setengah hari Pak, 125.000. Sewa sapi. Lah kita ini Pak, kalau menerima itu uang 100, 200 disewa untuk 5 tahun. Asmo jenengan itu nama panjang disewa untuk 5 tahun Pak. 200.000. Masya Allah, boleh saya bilang sampai lebih murah dari sapi, sampai mesti tersinggung. Ya kan? Tapi kenyataannya begitu. Maka jangan sampai, saya berpesan pada majelis taklim ini, hargai iman kita, hargai agama kita. Kita memilih bukan karena mereka memberi uang kepada kita. Kita memilih karena memang kita ini harus, dalam agama ini 3, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Karena ini aturan dari ulil amri, kita harus nyoblos, ya kita coblos. Bagaimana kaifiahnya? Pilih yang baik menurut ijtihad hati kalian. Kalau dua-duanya baik, pilih yang paling banyak kebaikan. Kalau dua-duanya buruk, pilih yang paling sedikit keburukannya. Jangan golput, nggak boleh juga itu, karena berarti nggak taat pemerintah. Ya, kalau dua-duanya buruk, pilih yang paling buruk. Buruknya itu paling sedikit. Kalau dua-duanya baik, pilih yang paling banyak. Wallahi jangan sekali-sekali terbersit hati kita yang selalu dipandang sama Allah, nyoblos karena duit. Sama ya? Saya biasanya tidak pernah nasihati ini, Pak. Tapi ini saya jangan sampai ngaji yang tadi di depan itu rusak nanti ketika jenazah sampun masuk ke bilik. Wah, ini 300 ya. Yang kedua, saya dapat ilmu dari guru saya, Kiai Zainal Abidin Mahfudlah. Lek awakmu mlebu bilik, kalau kamu masuk ke bilik, niatkan kamu ingin memilih pemimpin yang baik. Walaupun mungkin kamu belum bisa melihat kebaikan. Karena niatmu itu akan Allah beli dan jadikan pemimpin yang kamu coba itu jadi baik. Niatul mu'minin khairu min amali. Banyak dalilnya, innamal a'malu binniyat, banyak ya. Niat itu lebih makbul daripada amal dan doa jenengan, Pak. Soalnya, pesan saya 2, jangan menyandarkan pilihan kepada uang, karena jenengan nggak akan dipandang sama Allah, walaupun jenengan wali. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Nggak akan diampuni dosanya dan disiapkan azab yang pedih karena menjual agamanya dengan uang. Masuk kalah kalau sapi.
sapi setengah riye 120. Nah, itu 205 tahun. Piye? Lek kadung nopo piye? Lah kok gak mari-mari iki. Itu anak basul masail. Seringkasnya saya beri pelanggaran itu jangan sampai ada kecontohan walaupun dikit. Yang kedua, waktu nyoblos niat ingin memilih atau mewujudkan pemimpin yang baik. Insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lojak lajak ijazah dan kula nyuwun ngapunten. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'u amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asilna fi ma baqiya min a'malina warzuqna amalan dhahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jambilna bil afiyah wassalamati wa haqiqna bit taqwa warzuqna al istiqamah wa tawaffana ma'al abrar bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.